Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi apabila kalian menjerit atau berteriak di depannya itu terdapat tebing atau gedung tinggi? Nah, di mana jarak antara kamu dengan tebing gedung itu sangat jauh. Nah, tentu muncul suara yang disebut dengan gema. Gema ini merupakan efek yang ditimbulkan dari bunyi pantul. Nah, pada video ini anak-anakku kelas 8 akan saya ajak belajar tentang efek dari bunyi pantul. Efek bunyi pantul itu dipelajari pada bab materi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, di mana materi ini dipelajari oleh siswa kelas 8 pada semester 2. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya jelaskan kembali tentang bunyi ya, bahwa bunyi itu kan merupakan gelombang, tepatnya gelombang longitudinal, dan gelombang itu sendiri adalah getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik. Nah, untuk gelombang ini adalah getaran yang merambat. Jadi bunyi ini bisa dikatakan adalah bergetar dan bisa juga merambat. Cuma di sini yang merambat energinya ya. Nah, apa hubungannya dengan bunyi pantul? Saat bunyi ini merambat dan menemui sebuah bidang penghalang, misalkan dinding, tembok, atau benda-benda seperti lemari, tebing, dan sebagainya, maka bunyi ini akan dipantulkan. Nah, ini saya tunjukkan sketsa pemantulan bunyi ya. Misalkan ini ada bidang pantul, misalkan dinding tembok atau tebing atau dasar laut ya. Itu bisa dikatakan sebagai bidang pantul. Nah, misalkan di sini ada sumber bunyi. Ambil suatu contoh, ini jam deker ya, atau bisa juga musik ya. Nah, ini bunyi ini akan dipantulkan, akan menuju ke bidang pantul, akan mengenai bidang pantul, atau disebut bunyi pantul gitu ya, bunyi datang ya, bunyi datang, maaf. Jadi sumber bunyi akan menuju ke bidang pantul, nah disebut bunyi datang. Nah, ini nanti akan diteruskan ke penerima bunyi berupa bunyi pantul itu ya. Apabila antara bunyi pantul dengan bunyi datang ini ada garis ya, ini disebut garis normal yang membatasi bunyi datang dan bunyi pantul ya, maka sudut antara bunyi datang dengan garis normal, bunyi pantul dengan garis normal itu besarnya sama ya. Nah, di sini yang ditekankan adalah munculnya bunyi pantul. Nah, bunyi pantul ya, ini ternyata ada efeknya. Apa efek bunyi pantul? Nah, ini dari sketsa itu tadi ya, sebelum membahas tentang efek dari bunyi pantul, bahwa bunyi bisa dikatakan merupakan gelombang yang dapat dipantulkan oleh dinding pantul. Bunyi pantul adalah bunyi yang dihasilkan akibat pemantulan gelombang bunyi. Nah, berdasarkan efek yang ditimbulkannya oleh bunyi pantul, ini ada 3 jenis, yaitu gema, gaung, dan bunyi pantul. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli selesai mengudara. Untuk mendengar gema, seseorang perlu menunggu beberapa saat setelah bunyi aslinya. Setelah bunyi aslinya sudah mengudara. Nah, jarak antara sumber suara dengan dinding pantul ini sangat jauh. Ini contoh misalkan berteriak di depan tebing ya, berteriak di daerah yang tinggi dan sangat luas. Ini contohnya misalkan di
daerah pegunungan ya, di daerah tebing pegunungan. Nah, ini misalkan saat kamu berteriak, maka akan terdengar kembali suara yang diucap secara berulang-ulang, dimana semakin lama semakin mengecil kemudian menghilang tuh ya. Nah, konsep gema ini menguntungkan bagi manusia karena bisa diterapkan dalam teknik sonar untuk USG. Yang berikutnya adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang tidak terdengar dengan jelas. Karena apa? Datangnya itu hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini disebabkan adanya jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantulnya itu relatif dekat. Jarak antara sumber suara dengan dinding pantul itu cukup dekat, sekitar 25 meter atau antara 10 meter sampai 25 meter. Ini dikatakan tidak jelas ya, karena bunyi pantul sudah terdengar saat bunyi asli belum selesai itu. Jadi bunyi pantul sudah terdengar, bunyi asli belum selesai. Ini yang menyebabkan suara tidak jelas. Nah, ini terjadi di tempat yang sempit seperti ruang kosong dan tertutup, di gedung besar tertutup, gedung pertunjukan, pertemuan. Nah, ini ya, ini contoh. Nah, untuk menghindari gaung atau kerdam ini biasanya di gedung pertunjukan dindingnya itu dilapisi peredam berupa kain wol, karton atau karet. Kemudian yang berikutnya adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, ini apabila jarak dinding pantul berada sangat dekat dengan sumber bunyi. Nah, bunyi pantul ini akan datang bersamaan dengan bunyi aslinya sehingga memperkuat bunyi asli. Ini contoh ya, bunyi pantul yang terjadi ini bila jarak dinding pantul berada sangat dekat, itu sekitar kurang dari 10 meter. Itu ya, ini contoh pada kereta api ya, bunyi kereta api saat berjalan di terowongan atau bersuara di dalam kamar mandi. Ini bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Nah, sekarang manfaat bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut ya, untuk mendeteksi adanya manfaat sumber daya alam yang mengendap di dalam bumi, untuk mengukur kedalaman laut. Ini sonar untuk menentukan kedalaman laut. Untuk USG, untuk apa? Mengetahui kondisi bayi dalam kandungan. Itu anak-anak tentang efek dari bunyi pantul. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.